dengan kode itu ya. Nah, di sini saya selaku moderator, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Teman-teman diberikan waktu selama 25 menit sesuai dengan praktikal meeting yang kemarin kita laksanakan ya. 5 menit untuk sesi pertukaran yang sebelumnya hingga yang sekarang ya. Juga teman-teman bisa cek share screen maupun cek sound dulu ya untuk 5 menit tersebut, dan akan diberikan waktu 10 menit ya. 10 menit ini untuk presentasi di mana setiap panitia akan memberikan peringatan ya untuk waktu yang tersisa tinggal 5 menit, 3 menit maupun 1 menit. Dan apabila teman-teman melakukan presentasi melebihi batas waktu yang telah ditentukan, teman-teman akan otomatis kami hentikan ya aktivitasnya. Jadi mohon maaf bila nanti dipotong. Juga 10 menit selanjutnya akan diisi dengan kegiatan tanya jawab dari para dewan juri. Oke, saya rasa sudah paham untuk ketentuan kedepannya ya. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada para peserta untuk men-share screen maupun mencek sound setiap anggotanya. Terima kasih. Nih, udah. Oke. Halo. Terdengar ya, Kang? Ya, terdengar. Silakan. Ya. Putri bisa minta tolong saya share screen. Sebentar. Bisa langsung dimulai ya, Kang? Ya, mungkin dites dulu soundnya satu-satu dari teman-temannya ya. Baru mungkin kalau misalnya sudah siap, nanti saya persilakan. Ini share screen-nya terlihat, Kang, teh? Belum, masih loading. Oh, masih loading ya? Tes, dengar nggak? Sudah ada share screen-nya? Ya, sudah ada. Sudah ada ya? Baiklah, para peserta apakah sudah siap? Waktu telah menunjukkan pukul 14.20, jadi para peserta dipersilakan untuk melakukan presentasi. Silakan. Baik, Kang. Terima kasih atas waktunya. Izin untuk saya mempresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sampurasun. Selamat siang, Dewan Juri, serta Panitia Unsika National Innovation Challenge 2021 yang telah berhasil mengadakan acara yang sangat bermanfaat untuk kaum muda sehingga bisa menjadikan kita semua menjadi lebih produktif. Dengan adanya acara ini, semoga kita semua bisa mendapatkan hal-hal baik dan juga pengalaman baru untuk masa depan kaum muda yang lebih baik lagi. Jadi, semoga acara ini bisa berlangsung dengan lancar sampai akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Suatu kebanggaan bagi kami untuk sampai di tahap 10 besar nominasi ini dan bisa mempresentasikan di depan Dewan Juri sekalian. Para Dewan Juri sekalian yang saya hormati, tentunya kita sama-sama mengetahui bahwa kita sedang berjuang melawan pandemi yang sedang dirasakan oleh seluruh dunia. Pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh aspek yang ada di masyarakat,
Beberapa di antaranya adalah aspek kesehatan yang telah merenggut banyak nyawa dan juga aspek ekonomi yang membuat beberapa usaha terpaksa harus gulung tikar karena mengalami penurunan kualitas ekonomi. Kedua aspek tersebut menjadi problematika yang sulit ditanggulangi oleh masyarakat dalam keadaan pandemi. Sehingga terbitlah latar belakang kami untuk mengambil judul Taruh Nyawa, yang berartikan bahwa beberapa orang harus menaruh nyawa untuk tetap hidup di masa pandemi yang sangat amat memilukan. Bisa dilanjut, Teh Putri? Baik, di balik video dokumenter Taruh Nyawa ini terdapat orang-orang hebat yang telah berkontribusi menuangkan pemikirannya sampai video dokumenter ini selesai dibuat. Saya perkenalkan satu persatu anggota kelompok saya. Yang pertama dari saya sendiri. Perkenalkan, saya Egy Nur Aliansyah sebagai leader dan juga aktor, di mana saya memimpin teman-teman saya dalam berdiskusi, mengambil keputusan, dan saya juga berperan sebagai aktor dalam film dokumenter ini. Selanjutnya itu ada Kang Diki Setiawan sebagai fotografi beserta editor. Akang ini telah berhasil mengambil video-video untuk Taruh Nyawa dan menyuntingnya sehingga video tersebut dapat tersampaikan dengan baik ke khalayak luas. Kemudian ada Teh Kurnia Putri Oktaviani. Teteh ini bertanggung jawab untuk membuat narasi dan alur cerita yang menyentuh hati masyarakat tentunya. Selanjutnya ada Kang Magada Nandika Adicakra, yaitu sebagai script voice over. Suara lantang dan lugas di balik video dokumenter Taruh Nyawa ini disampaikan oleh Kang Magada. Bisa lanjut, Teh Putri? Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya di awal presentasi, bahwa video dokumenter ini dilatar belakangi oleh keadaan pandemi COVID-19, khususnya di Indonesia, di mana masyarakat mengalami dilema antara harus melindungi diri di rumah untuk menjaga kesehatannya, tetapi di satu sisi lain dia harus tetap bekerja dan berusaha untuk tetap menghidupi dirinya sendiri maupun keluarga di rumah. Hal ini tentunya menjadi semakin rumit karena angka orang yang terpapar COVID-19 terus melambung tinggi, tetapi ekonomi kualitasnya tidak kunjung membaik. Di dalam video dokumenter ini memperlihatkan kacamata masyarakat terhadap kedua problematika yang tengah dialami oleh kita semua. Bisa di next, Teh Putri. Tentunya sampai terbit video dokumenter ini telah melalui tahapan proses pembuatan. Di antaranya ada tools atau alat-alat yang digunakan, yaitu seperti soft light, stabilizer, kamera, drone, maupun clip-on. Dan juga di sini kami menjelaskan bahwa ada teknik pengambilan gambar yang lebih ke arah sinematik. Jadi sinematik itu hanya memainkan peran coloring, kamera movement, angle, dan juga teknik editnya itu sendiri. Kenapa sih harus video sinematik? Karena sekarang sedang menjadi trending di kalangan filmmaker seluruh dunia. Lalu ada proses pengambilan gambar yang diawali dengan pemilihan tempat syuting. Kami memutuskan untuk mengambil gambar di pasar, kolam renang, dan jalan-jalan di sekitar Karawang serta Jakarta. Setelah memutuskan tempat syuting, kami langsung mendatangi lokasi untuk survei dan mendapatkan perizinan di tempat yang akan kami gunakan. Dan yang terakhir, kami langsung bertanya kepada beberapa masyarakat mengenai pendapat mereka terhadap pandemi saat ini, khususnya di aspek kesehatan serta ekonomi. Kami berharap pesan di dalam video dokumenter ini dapat tersampaikan dengan baik, sehingga video dokumenter ini memiliki keunggulan yaitu bisa mengedukasi ke setiap lapisan masyarakat melalui visual sehingga tersampaikanlah makna di mana kita harus menyadarkan diri sendiri serta orang lain
dan lingkungannya agar peduli terhadap sesama dalam segi kesehatan, ekonomi, maupun humanioranya. Oke, sebagai closing statement dari saya, hal yang ingin kami sampaikan bahwa untuk menanggulangi problematika yang terjadi karena pandemi COVID-19, di mana kita harus menjaga kesehatan dan tetap berusaha meningkatkan ekonomi Indonesia, perlulah ada nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong untuk menimbulkan rasa empati agar kita bisa sama-sama memulihkan kondisi Indonesia saat ini. Jadi berawal dari diri kita pribadi, berujung ke orang lain, lingkungan di sekitar, itu yang harus kita tingkatkan agar kita bisa memulihkan kondisi ekonomi Indonesia perlahan-lahan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami cukupkan presentasi dari kelompok kami, ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah dipaparkan oleh jaringan DPC 10 ya. Teman-teman, terima kasih karena memang tersisa waktu sekitar 2 menit ya. Apakah mungkin jikalau sudah selesai ya, kami akan alihkan langsung kepada para dewan juri untuk masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin kepada Bapak Ibu dewan juri dipersilahkan ya, waktu yang tepat. Silakan Baik, mungkin tes. Pak Jadi dulu. Baik. Ya, izin duluan ya karena ada Zoom Ya. sebelah. Betul. Silakan. Oke. Oke, terima kasih kelompok 10 atas presentasinya. Tadi sebetulnya saya menyimaknya sedikit, tapi kurang lebih secara keseluruhan sudah lihat. Oke, di sini saya kan kalau konfirmasi, berarti sebetulnya kesan pertama itu memang menentukan ya. Jadi jujur sih setelah saat nonton tuh merinding ya. Merinding bagus ya. Tapi maksudnya saya akan konfirmasi aja beberapa. Yang pertama ada scene saat di rumah sakit dan di dalam air ya. Nah itu saya tanya, itu sebetulnya penggalan dari yang lain atau memang kalian produksi sendiri? Saya di sini izin menjawab pertanyaan Bapak Dery. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diki Setiawan sebagai anggota kelompok 10 yang sebagai editor serta videografi. Saya mengambil teknik tersebut karena di dalam yang di rumah sakit itu kan kita mengambilnya seolah-olah dia tuh sedang berada di dalam mimpi. Nah, saya ingin yang pas di akhir dia terlihat bangun dari mimpi, pengen terlihat yang berbeda dari yang lain gitu. Kan biasanya ada yang jatuh dari ketinggian gudang terus terkaget bangun. Nah, kalau di sini saya mengambilnya di sebuah kolam. Oke. Tapi itu hasil sendiri ya, bukan ngambil dari video lain lah ya. Bukan. Oke. Terus saya konfirmasi lagi. Itu kan pas wawancara itu di pasar ya? Di pasar. Itu sebetulnya pemilihan kalian memilih narasumber si ibu itu sama si bapak yang tadi gitu, itu ada nggak apa harus itu sebetulnya narasumbernya banyak apa gimana? Apa itu dipilih dulu apa random gitu saja? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya Pak. Sebelumnya saya Ginur Aliansyah Pak, sebagai ketua dari video dokumenter tim divisi 10 ini, izin menjawab karena beberapa kendala sebenarnya yang terjadi di lingkungan pasar tersebut, sehingga kita di sana tidak sengaja Pak untuk mewawancarai ibu maupun bapak tersebut. Cuman dia datang kepada kami mengeluh dan dia bercerita
Dan untuk ceritanya tersebut itu secara real, Pak. Jadi itu kejadian nyata bahwa mereka mengeluhkan tentang ekonomi, tentang pandemi COVID-19 ini yang tidak kunjung selesai. Itu, Pak. Oh, jadi memang kebetulan juga ya mereka ingin jadi narasumber dan langsung saja Iya, wawancara Pak. ya. Dan nyatanya di lapangan itu, Pak, tidak semuanya, khususnya di lingkungan pasar tersebut, tidak semuanya ingin gitu, Pak, ingin masuk ke dalam scan tersebut karena mereka takut gitu, diberitakan yang enggak seperti itu. Jadi itu kejadian real, Pak, untuk wawancara tersebut. Terima kasih, Pak. Oke. Terus sedikit saja sih satu lagi. Sebetulnya yang ditujukan pesan moralnya ya, pesan moral yang ditujukan saat di si ibu itu ya, yang si bapak mah jelas ya, yang si ibu itu apa yang ditujukannya? Bapak, saya izin menjawab, Pak. Ya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Bapak Dery selaku juri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kurnia Putri, saya anggota dari Divisi 10 Dokumenter. Pesan moral yang ingin disampaikan oleh ibu tersebut adalah bahwa berharap memang pandemi ini akan sulit untuk diselesaikan gitu. Walaupun sudah ada vaksin, sudah menjaga protokol kesehatan, namun tetap saja orang-orang yang dibawa, artinya orang-orang yang cenderung masih berusaha di pasar-pasar ini masih kesulitan karena banyaknya online shop. Jadi orang-orang kan nggak ke pasar ya Pak. Gitu. Jadi ibu ini berharap pemerintah bisa lebih melirik UMKM di pasar-pasar agar ya tetap menjamin ekonomi, tetapi kesehatan seperti vaksin itu juga tetap dinaikkan gitu. Jadi sama-sama melihatlah semua lapisan masyarakat itu, bukan cuma melihat lapisan yang di atas. Seperti itu, Pak. Oke, dari saya cukup. Mangga selanjutnya. Boleh menambahkan, izin menambahkan mungkin Pak. Oh iya, boleh silakan. Oke, perkenalkan diri, nama saya Magadana Dikadi Cakra. Jadi di sini juga apa ya yang kami inginkan dari bahwasannya kita ada video dokumenter dengan bertemakan ini pun kita ingin menimbulkan kesadaran dari masyarakat bahwasannya kita harus menjaga kesehatan dan tetap berusaha meningkatkan ekonomi Indonesia gitu. Dimulai dari diri masyarakat sendiri gitu, dan itu diikuti oleh bantuan maksudnya dari pemerintah juga. Itu sih yang tadi mungkin Tekurnya Putri bilang bahwasannya pemerintah harus melirik juga UMKM masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Terus perlu juga kayak ada integritas, etos kerja gotong royong untuk menimbulkan rasa empati agar kita bersama-sama bisa memulihkan kondisi Indonesia yang saat ini seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan juri yang lain. Bu Beta, gimana Bu? Oh ya, oke, satu pertanyaan mungkin ya. Kalau tadi udah disampaikan tadi sebenarnya pertanyaan Pak Dery cukup mewakili. Kalau dari saya mungkin apresiasi dulu kepada teman-teman di sini, bagus, benar-benar dokumenternya terasa, teman-teman langsung terjun ke pasar gitu ya, dan langsung wawancara ke ini, akhirnya jadi punya kekuatan caption taruh nyawa dari jawaban salah satu pedagang. Nah mungkin lebih ke konsepnya, kenapa juga mengambil skin atau gambar di Jakarta gitu? Mungkin ada alasan, mungkin bisa ditambahkan. Tidak hanya di Karawang kan ya? Apakah itu beneran ada yang teman-teman di Jakarta ngambil atau seperti apa begitu? Sebelumnya saya izin menjawab Ibu Beta. Nah, kenapa enggak satu kota? Kenapa harus 2 kota? Nah, kan di sini sebagai sesuai tema taruh nyawa kacamata masyarakat di tengah PPKM. Nah, kenapa saya mengambil di Jakarta? Karena dari saya sendiri, saya pribadi, saya itu sebagai hobi suka traveling, istilahnya videografer jalanan kayak gitu. Nah, pas awal-awal terjadi COVID itu, kebetulan saya sedang berada di Jakarta, sehingga saya bisa main syuting
kegiatan di Jakarta yang sangat sepi seperti itu. Nah, terus hingga pada akhirnya ada lomba seperti ini. Nah, terus saya sisipkan yang dokumen-dokumen sebelumnya yang saya di Jakarta itu ke dokumentasi yang sekarang ini. Nah, jadi seperti itu kenapa bisa ada 2 kota. Oke. Ya, kebayang kalau gitu. Udah terjawab. Silakan Pak Opang. Ya, baik. Satu pertanyaan saja, sama ya, 3 menit lagi. Kalau apresiasi iya ya, terutama backsound-nya, pemilihan backsound-nya ngena banget gitu ya dengan suasana. Ini teman-teman berhubungan dengan jati diri ya, pengenalan tokoh. Nah, ketika pedagang-pedagang ini diwawancara, ditampilkan di scene ya, saya tidak melihat ada identitas gitu. Biasanya kan ada pedagang di pasar apa gitu ya. Nah, ini memang disengaja begitu atau memang lupa atau gimana ya? Nah, saya mohon jawabannya dari teman-teman ya gitu. Silakan. Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya Pak untuk pertanyaan dari Bapak sendiri. Kenapa kita tidak menampilkan identitas dari pedagang yang kami wawancari di pasar? Yang pertama itu karena mereka berpesan agar pesan, keluhan, dan apa ya, kemungutan mereka gitu Pak yang silakan ditampilkan untuk nama, untuk data pribadi mereka tidak mau Pak untuk dipublikasikan karena mereka saat ini juga bergerak untuk membantu pemulihan ekonomi maupun kesehatan di Indonesia. Jadi biarkanlah pesan moral yang mereka sampaikan, tetapi jangan itu dengan identitas mereka sendiri. Seperti itu mungkin Pak yang bisa saya jawab. Oke, jadi itu ya alasannya ya. Sehingga memang saya sebagai penonton sebenarnya ya yang saya rasakan, saya nggak tahu itu di pasar mana gitu. Dan itu siapa kan gitu ya. Tapi kalau memang tadi ada permintaannya dari termasuk mungkin identitas pasarnya ya, di mana itu saya nggak tahu. Gitu. Oke, ya terima kasih atas klarifikasinya gitu. Mungkin dari saya juga cukup ya. Ada 1 menit lagi ya, paling ya tadi ya, kita emang apresiasi karena dari sisi dokumenter ya, ini masuk juga. Ya, kita lihat nanti penilaiannya seperti apa, karena teman-teman bersaing juga dengan yang lain. Baik, terima kasih dari saya, cukup. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri ya yang telah melangsungkan beberapa pertanyaan kepada para peserta. Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah melakukan presentasi dengan begitu baik ya. Mungkin untuk selanjutnya para peserta diarahkan kembali ke main room ya. Lalu untuk selanjutnya para peserta juga jangan lupa mengirimkan hasil presentasi atau PPT-nya kepada LO tim developer saya maupun ke rekan saya yaitu Rizky ya. Jadi untuk teman-teman terima kasih saya mengucapkan dan mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan dari pihak panitia. Semoga dapat sukses dan menang dalam kejuaraan kali ini ya. Terima kasih. Silahkan untuk meninggalkan presiden. Baik Kang, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Bapak Dewan Juri yang telah bersedia mendengarkan presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Kang.